Ya pemirsa, Anda masih di Breaking News TV One dan juga sudah bersama saya di studio TV One. Hari ini ada Pak Putuarta dari KPU RI tahun 2007. 2021 ya? 2012, oke. Kemudian Bang Frits Edward Siregar, ini Bawaslu RI periode 2017-2022. Selamat siang, sehat ya Bapak-Bapak? Selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak Ana. Oke, kita melihat ini persidangan sudah menghadirkan pihak terkait Ya. 02. Kalau misalnya mungkin dari Pak Putu dulu, Ya. dari KPU RI, melihatnya tuh waktu dulu pada saat Bapak megang pemilu, ini persengketaan seperti ini apakah juga ada? Kemudian kasusnya serupakah? Karena banyak yang bilang bahwa ini salah kamar sebenarnya, bukan seharusnya diselesaikan di MK tapi di Bawaslu. Ya, saya kalau di zaman saya memang belum ada spesialisasi kamar-kamar itu. Berbeda. Kalau sekarang apa yang disebut dengan Prof. Asrun tadi itu tidak ada yang saya bantah. Pertama dia mengatakan tadi sengketa proses melalui Bawaslu. Oke. Terus terakhir sebelum TV One VT-nya ditutup dia mengatakan silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, saya mengambil statement beliau yang terakhir. Karena itulah kemudian kenapa saya dipanggil menjadi ahli menjelaskan kepada mahkamah bagaimana proses pencalonan Gibran itu secara material yang harus dilakukan oleh KPU. Jadi memang mahkamah lah yang nanti akan memberikan penilaian. Itu dulu. Artinya sebutnya Prof. Asrun sebutnya mendukung kita juga kesaksian saya untuk menyelesaikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi saya masuk ke wilayah kamar tadi dulu. Bahwa betul dengan konstruksi yang baru Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017 ya sudah memberi pemilihan yang sangat jelas menyangkut masalah penyelesaian yang bersifat administratif biasa dan TSM ranahnya Bawaslu. Malah timetable-nya jelas. Ya. Nanti Bung Frits sebagai mantan Bawaslu bisa mengoreksi keterangan saya misalnya. Ketika bicara administrasi biasa itu ketok palu putus pada fase sekitar 21 hari. Nah, kemudian bicara TSM itu sampai di Mahkamah Agung di angka 42 hari. Nah, sengketa proses yang ada sekarang nanti dia berakhir di PT-UN pada fase final mengikat di angka 41 hari. Artinya kalau kita bicara soal pencalonan Gibran memang berproses di sana. Nah, kemudian yang saya juga baca bahwa para pihak sudah sempat menyampaikan laporan itu ke Bawaslu. Saya ingin mengatakan begini, fungsi-fungsi yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu itu saya tidak bantah bahwa menjadi kewenangan Bawaslu, menjadi kewenangan DKPP, menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia soal pidana, ya kan? Tapi yang jadi persoalan adalah itu tidak saya bantah ketika berbicara soal produk putusannya. Oke. Karena produk putusannya itu sangat mungkin terjadi sesuai dengan timetable tadi, tapi sangat juga mungkin terjadi keluar dari timetable. Contoh nih, DKPP yang kemudian sekarang jadi pintu masuk menggugat Gibran. Itu kan sudah digugat pada bulan November, masuk sebagai aduan. Tetapi kan diputus kemudian terakhir tanggal 5 Februari. Saya ingin memberi, nanti mungkin Bung Frits bisa menjawab ilustrasi saya. Asumsi saja dulu ini, yang sudah benar, ada putusan DKPP yang berkaitan dengan etik, saya sederhanakan persoalannya bahwa KPU dinyatakan bersalah dalam memproses pencalonan Gibran, lalu divonis diputus bersalah, sehingga kemudian dapat peringatan keras terakhir. Artinya triggernya kan proses administrasi pencalonan Gibran ini. Nah, ini clear. Nah, kalau misalnya Bawaslu juga mengatakan, kita berandai-andai ini, Bawaslu juga mengatakan bahwa proses administrasi pencalonan Gibran bermasalah, tetapi baru putusannya keluar setelah selesai coblosan. Oke? Lalu kemudian ada juga persoalan, misalnya salah satu yang lain, pasangan calon yang lain, misalnya 01 kayak 03 gitu, jangan kita selalu nyudutkan 02 juga ya. 01, 03, misalnya salah satu persyaratannya menyangkut masalah status hukum bermasalah, baru keluar setelah selesai coblosan. Ijazah bermasalah, baru keluar selesai coblosan. Saya mau mengatakan dengan case macam ini DKPP ada, Bawaslu ada, putusan pengadilan ada, dan semua aspek-aspek tadi itu berpengaruh terhadap pemenuhan syarat calon. Pertanyaan saya adalah, kalau itu yang terjadi, apakah atas nama pembagian wewenang di Undang-Undang Nomor 17 Mahkamah tidak berwenang untuk mengambil keputusan menyangkut persoalan itu? Berwenang. Saya berpendapat berwenang karena case-nya sudah ada. Ketika bicara misalnya soal pilkada, ya, yang salah satu kabupaten di NTT yang kemudian WNA itu,
Sabu Rejua. Sabu Rejua berwenang. Nah, saya ingin mengatakan saya tidak bantah soal pembagian kewenangan, tapi yang jadi persoalan adalah ketika produk hukumnya itu keluar setelah saya proses di sana masalahnya. Oke, Bang Frits nanti boleh ya tanggapi Pak Putu tadi sudah mengatakan ilustrasi seperti ini, tapi kita menuju ke gedung MK terlebih dahulu, pemirsa, kita sama-sama saksikan kelanjutan persidangan sengketa Pilpres 2024. Pemilihan umum, rezim pemilihan umum dengan rezim pilkada, itu satu. Kemudian yang kedua, putusan mahkamah itu sebetulnya, kebetulan saya ikut memutus perkara itu. Ya. Nah, dalam putusan itu, kita sebetulnya sudah melakukan penafsiran, baik penafsiran secara sistematis, penafsiran secara gramatikal, penafsiran secara historis, dan sebagainya. Kita sudah melakukan upaya-upaya penafsiran yang komprehensif. Akhirnya menemukan rumusan konklusi yang demikian. Tapi saya terima kasih, rumusan yang konklusi yang demikian itu dikatakan tidak valid. Nah, kemudian begini, saya akan mengajukan pertanyaan. Kita mahkamah sudah mempertimbangkan, salah satunya adalah pembicaraan yang terjadi di MPR pada waktu mengubah konstitusi. Baik original intent atau melalui penafsiran yang lain. Nah, sekarang yang digunakan oleh Pak Margarito untuk menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi itu menggunakan penafsiran original intent yang mengutip pendapatnya sahabat saya, almarhum Pak Slamet Effendi Yusuf. Nah, kalau menurut saya, apakah sekarang berdasarkan penafsiran-penafsiran itu kita sudah memutuskan dan mengkonklusikan begitu. Tapi kemudian sekarang kita diajak kembali untuk ke arah original intent pendapat Mas Slamet Effendi Yusuf. Nah, ini gimana? Kalau menurut Pak Margarito Komes, tinggi mana pembicaraan seorang anggota atau dua orang anggota MPR dengan apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah. Karena putusan mahkamah dikatakan tidak valid, menegasikan atas dasar salah seorang pendapat salah seorang anggota MPR. Yang itu juga masih perdebatannya masih panjang. Ada original intent yang di pendapatnya Pak Dr. Haryono yang pernah jadi Hakim Mahkamah Konstitusi, dan ada pendapat-pendapat yang lain yang kemudian sebetulnya sudah kita sarikan, akhirnya konklusinya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dari Prof. Saldi. Terima kasih Pak Ketua. Pak Margarito? Halo? Jangan terlalu serius dengan catatan itu. Saya senang ya tadi Pak Margarito mulai dengan statement Prof. Yusril guru saya. Satu, nanti akan saya sambungkan. Yang kedua, sebetulnya kemarin ketika kita sudah melihat list nama yang diberikan oleh kuasa hukum pihak terkait, ada nama Pak Margarito, kita bilang semuanya seragam. Wah, ini hari Kamis besok nih pasti akan jauh lebih cemerlang pendapatnya Pak Margarito. Karena biasa jadi ahli di sini kalau hari Kamis itu kelihatan begitu. Tapi kalau hari-hari lain tuh enggak secemerlang yang hari Kamis itu. Karena ini kesesuaian nama dengan hari saja itu Pak Margarito. Saya masih ingat sebagai seorang murid Profesor Yusril, mungkin Pak Margarito belum mengambil semua ilmu beliau menurut saya. Nah ini, saya masih ingat perdebatan Profesor Yusril dengan almarhum Profesor Harun Ar-Rasyid tahun 2000, 2001, 2002. Berkait dengan TAP MPR. Ketika itu Prof. Harun menegasikan TAP MPR itu sebagai sumber hukum ya, Prof. Yusril ya. Prof. Yusril mengatakan begini, betapapun hebatnya seorang ahli, tapi kalau ada norma tertulis, ada putusan pengadilan, maka pendapat ahli itu menjadi gugur kalau dibawa dalam konteks hukum. Nah oleh karena itu Pak Margarito, ini ada putusan pengadilan loh, yang dikatakan tidak valid, dan itu mungkin nanti Pak Margarito selesai ini nanti datang lagi ke Prof. Yusril untuk menuntut ilmu beliau secara khafah begitu, kalau dalam konsep agamanya. Terima kasih Pak Ketua.
Cukup ya? Silakan Pak Margarito. Saya akan mulai dengan pertanyaan dari pihak terkait. Pak Oto, saya mulai dari situ ya. Apakah MK bisa melampaui dan kewenangan yang sudah diatur oleh Bawaslu, bisa sudah diatur dalam apakah kewenangan-kewenangan yang telah dibagi kepada, termasuk kepada Bawaslu, bisa diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus Akuo. Saya berpendapat tidak. Yang sudah dibagi, misalnya itu ada laporan, ada pelanggaran proses, sengketa administrasi, misalnya, selesaikan di Bawaslu. Tidak ke MK. Intinya, yang sudah ditegaskan, sebut saja, sengketa proses, itu wewenangnya Bawaslu, selesaikan Bawaslu. Apa konsekuensinya kalau sudah tahu itu sengketa tidak dilaporkan atau tidak diajukan sengketanya ke Bawaslu? Saya berpendapat orang yang merasa dirugikan itu melepaskan haknya, tunduk dan terikat pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari akibat melepaskan hak itu. Begitu yang mulia. Satu. Yang kedua, apakah pengangkatan penjabat-penjabat gubernur, bupati, dan wali kota itu dimaksudkan untuk memenangkan, sebut saja, Pak Prabowo dan Pak Gibran dalam Pilpres? Saya berpendapat tidak. Bagaimana caranya memenangkan orang itu dengan cara mengangkat pejabat gubernur, terus Pak Prabowo dengan Pak Gibran menang? Bagaimana caranya? Satu. Yang kedua, ini perintah undang-undang. Kalau tidak diangkat karena takut nanti pejabat-pejabat itu akan memenangkan atau menyalahgunakan wewenang atau apapun yang dapat disebut atau disamakan dengan itu, terus tidak diangkat hanya karena takut jangan dituduh untuk memenangkan Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Terus apa yang mesti dilakukan? Dan kalaupun terjadi dalam kenyataan real, konkret, itu terjadi tindak tanduk yang dinilai menguntungkan, tindak tanduk itu harus diperiksa. Tidak boleh ngomong-ngomong, harus diperiksa oleh aparatur yang diberi wewenang untuk memeriksanya. Sepanjang tidak ada itu, kalau urusan persepsi, oh silakan aja. Karena politik kan urusannya persepsi. Dalam hukum urusannya bukti. Supaya orang itu kita dapat secara meyakinkan secara hukum mengkualifikasi tindakan orang itu sebagai tindakan yang memberikan keuntungan kepada, sebut saja 02, pasangan Pak Prabowo dengan Pak Gibran, maka itu orang harus diperiksa. Kalau tidak diperiksa, Anda terima. Kalau cuma ngomong-ngomong, nggak bisa ngomong. Ngomong-ngomong itu tidak punya nilai apa-apa. Jadi sekali lagi, apalagi misalnya ada kenyataan empirik sebagaimana disebutkan oleh Pak Oto tadi, di dua tempat, di Aceh sama di Sumatera Barat, kampungnya Profesor Saldi ini,
Kalah itu Pak Prabowo. Kalah juga si Gibran tuh. Kalah juga Pak Gibran. Karena apa memang di kampungnya Profesor Saldi sana tidak ada pejabat? Apa tidak ada? Ada juga. Maka mereka bilang lebih banyak lagi. Coba, bagaimana coba menjelaskan itu? Ada satu hal yang bersumber dari hal yang sama, tapi outputnya berbeda. Jadi ini mesti ada urusan ini memberikan keuntungan berpihak kepada pasangan calon nomor 2, tidak bisa diomongkan saja. Kalau itu ditemukan ada tindak tanduk yang dinilai dengan penelaran yang logis menyimpang, periksa itu orang. Undang-undang memberikan kewenangan itu kepada semua orang. Kalau tidak dilakukan itu, maka orang itu harus dianggap menerima kenyataan itu, tunduk pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari melepaskan hak itu. Begitu yang mulia. Yang ketiga, ini sekaligus dengan Pak, karena secara substansial ini relevan dengan pertanyaan yang mulia Profesor Arief. Ini soal pilkada dan pemilu ini. Saya tadi berpendapat, pilkada dan pemilu itu dua rejim yang berbeda. Sejauh yang saya mengerti, Prof. Arief, hukum dalam setiap perkara adanya di amar, bukan pertimbangan. Suka atau tidak, senang atau tidak, hukum dalam setiap perkara amar, bukan pertimbangan. Pertimbangan fundasi amar, bukan amar. Jadi, ya itu pendapat. Sejauh yang saya baca, pendapat penyamaan pilkada dan pilpres itu dipertimbangkan. Sama dengan seolah-olah ditafsir orang di luar perintah mahkamah kepada presiden untuk bentuk peraturan pemerintah. Padahal itu ada di pertimbangan. Teksnya juga bentuk peraturan perundangan, bukan peraturan pemerintah. Bagaimana kita bilang peraturan perundangan itu sama dengan peraturan pemerintah? Spesifik pemerintah? Tidak. Jadi sebenarnya kalau toh itu diberikan, katakanlah itu kalau itu di amar putusan, teks peraturan perundangan itu, kalau ada teks itu, berikan diskresi kepada presiden, pilihan untuk memilih satu di antara beberapa bentuk hukum yang tersedia dalam sistem hukum kita. Dan bentuk hukum apapun yang dipilih oleh presiden sah. Yang mulia Profesor Arief, karena ini berkaitan sekaligus tadi itu. Prof, saya tidak menunjuk Slamet, almarhum Slamet Effendi Yusuf itu. Saya menunjuk putusan pertimbangan yang dipakai di Mahkamah Konstitusi itu justru menunjuk putusan pendapatnya Profesor Pak Slamet. Perdebatan itu panjang. Saya kutip di dalam sini. Banyak itu perdebatan. Ada Rosnaniar, ada Rosnaniar, ada beberapa orang. Banyak perdebatan itu. Kalau itu ditelusuri seluruhnya, itu pun cuma di perdebatan di pasal 22E yang melahirkan pasal 22E. Padahal soal itu juga dibicarakan dalam pasal 24E yang melahirkan pasal 24C. Jadi kalau menyimpulkan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pemilu hanya dengan menunjuk pada pemilu, perdebatan mengenai pemilu, bagi saya tidak valid. Dengan segala hormat saya pada yang mulia Profesor Arief, tidak valid. Dari segi cara menarik kesimpulan, keliru. Premis mayor dan premis minornya tidak tepat. Begitu yang mulia. Jadi sekali lagi, pilkada dan pemilu itu dua hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Karena tidak bisa disamakan, hal-hal yang urusan pilkada aja. Jangan gabung dengan pilpres. Jangan mahkamah ini ambil hal-hal pilkada itu putuskan pakai dasar untuk putus pilpres ini. Salah. Oh, nanti, nah itu dia, jangan-jangan satu waktu ini pemilihan kepala desa dibawa juga ke sini. Kan celaka juga kita nih. Dan itu apa? Supaya mahkamah ini betul-betul top. Oh iya, soal urusan diskualifikasi ini.
apakah mahkamah ini bisa mendiskualifikasi pasangan calon? Sebagai orang hukum, apa dasarnya? Apa dasarnya? Orang itu tidak memenuhi syarat? Ataukah pelanggaran-pelanggaran itu sedemikian kacaunya dan tidak bisa dibicarakan? Konkret, bawa ke sini buktinya. Saya tahu di pilkada, di beberapa pilkada saya jadi ahli, memang sempat diperiksa itu. Beberapa hal yang sebenarnya masuk dalam proses diperiksa di sini, tapi itu konkret. Saya tidak usah sebut yang spesifik. Satu pilkada pada waktu itu dalam perhitungan di KPU itu rusak semua itu C1 itu tipex double tipex sudah diprotes di KPU sidang itu, di rekapitulasi KPU masa bodoh di sini dipersoalkan. Bagi saya logis. Itu pilkada. Ada dasarnya, ada peristiwa konkret yang menurut akal sehat logis untuk dicek. Sekarang kembali ke pertanyaan Prof. Yusril, ini guru saya. Saya itu sebenarnya dulu mau ambil hukum ekonomi, ketemu Pak Yusril bilang nggak usah. Satu waktu nanti tata negara itu penting, kamu jadi orang tata negara saja. Nanti saya bantu kamu memberikan rekomendasi, kamu masuk tata negara. Ya sudah, kita bikin lagi, saya bikin tuh proposal di pramuka di pojok tuh. Kan dari kampung, Prof. Ini gara-gara Prof, ya sudah. Nah, setelah itu selesai doktor, ikut lagi beliau ke Seknek. Beliau berhenti, saya berhenti juga. Iya benar. Beliau berhenti dari Seknek, saya berhenti juga. Saya bilang Prof, beliau nggak mau saya keluar dari Seknek. Saya bilang nggak Prof, saya ini diajarkan oleh orang tua saya, orang yang membawa saya saya tidak bisa tinggalkan orang yang membawa saya dalam keadaan susah. Jadi Prof berhenti, saya berhenti juga. Berhenti saya. Benar. Saya bilang sama Prof. Dilanjutkan jawabannya. Baik. Jadi tidak bisa didiskualifikasi. Suka atau tidak, senang atau tidak. Saya selalu mengatakan hukum tidak ada urusan dengan suka dan tidak suka. Hukum memaksa kita untuk objektif. Hukum mengharuskan kita untuk objektif. Sebab kalau suka dan tidak suka, rusak. Ya sudah waktunya Pak Margarito sudah mau habis. Yang tidak konsisten tadi dijawab. Yang tidak konsisten. Tadi Prof. Sadi sudah jawab. Pak Arsul, Pak Henry Iya, kan Pak mengatakan Sadi. Anda tidak. Oh iya. Silakan jawab. Saya mulai dulu dari Prof. Sadi. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Mahkamah berubah. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Tidak kan? Apakah dengan pendapat saya itu norma berubah? Tidak. Saya mesti berpendapat. Dan karena itu saya ikuti. Karena tidak pernah berubah dari pun ya seperti ini sikap saya. Tidak berubah. Saya kan di perdebatan mengenai putusan MK 90 itu, saya bilang mau 1000 sarjana hukum mengatakan putusan itu tidak sah. Sah itu putusan. Putusan itu saya bisa dikoreksi dengan putusan. Tidak ada dengan cara lain. Jadi begitu Prof. Saldi. Kemudian abang saya, Pak Henry, hormat. Yang terakhir itu 1000% bohong. Salah itu. Itu